Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Perencanaan Bisnis Universitas Esa Unggul dengan program KBMK tahun 2025 dengan judul Hilirisasi Inovasi Sedotan Dapat Dimakan sebagai Produk Ramah Lingkungan, Peran Mahasiswa dalam Membangun Industrialisasi Berkelanjutan dan Ketahanan Ekonomi Nasional. Dengan tim bisnis, saya sebagai Ketua Afini Rustam Dinata. Dan saya Sabrina Najwa Oktavia. Dan saya Salwa Nadifa Ahmad. Di sini ada tentang produknya, di mana sedotan ini itu dibuat dari bahan alami yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi, seperti dari pati, tebu beras, atau gelatin. Nah, selain ramah lingkungan ini, sedotan ini juga menawarkan pengalaman baru nih bagi konsumen, karena dapat dimakan langsung dan mudah terurai jika dibuang. Di sini ada analisis pastelnya, di mana ada aspeknya yaitu politik, peluangnya itu banyak dukungan dari pemerintah terhadap green economy dan hilirisasi industri, serta kebijakan pelarangan plastik sekali pakai di berbagai daerah. Nah, ancamannya ada ketidakstabilan kebijakan pemerintah terkait industri hijau dan produk tidak selalu termasuk. Aspek ekonominya, peluangnya itu dapat meningkatnya minat investor terhadap bisnis berkelanjutan. Nah, ancamannya ini biaya produksinya lebih tinggi karena plastiknya itu juga tinggi, terus daya beli masyarakatnya rendah untuk berpenghasilan menengah ke bawah. Ada aspek sosial di mana menjadi media edukasi perubahan gaya hidup berkelanjutan, dan ancamannya itu kurangnya edukasi publik tentang produk ini. Ada aspek teknologi di mana kemajuan teknologi pangan dan kemasan mendukung kualitas dan ketahanan produk. Ancamannya itu akses teknologi produksi masih terbatas. Ada aspek lingkungan, di mana permintaan global akan solusi pengganti plastik tinggi, produk biodegradable dan edible sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular dan berkelanjutan. Ancamannya itu tantangan menjaga daya simpan dan keamanan pangan produk. Ada aspek hukum, di mana regulasi penggunaan plastik membuka peluang legal untuk alternatif seperti edible straw, dan ancaman itu dari regulasi BPOM yang bisa menghambat jika tidak terpenuhi. Untuk target pasar, wilayah dengan tingkat kesadaran lingkungan tinggi dan banyak usaha F&B modern, wilayah yang mendukung program Zero Waste seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta, gaya hidup konsumen peduli lingkungan, konsumen yang menyukai produk unik dan estetik, vegan, vegetarian, uang pasar, mendapatkan potensi besar diterima oleh berbagai segmen pasar seperti restoran, kafe, hotel, dan penyelenggara acara yang ingin meningkatkan citra ramah lingkungan mereka. Produk unik dan multifungsi. Dengan dukungan tren sosial dan potensi viral di media sosial, produk ini menjadi solusi praktis dan inovatif yang diminati pasar. Yang terakhir, tren keberlanjutan dapat dibuat dalam berbagai rasa dan memberikan pengalaman baru bagi konsumen serta menjaga ekosistem bumi. Customer engagement-nya. Produk ini menciptakan kebanggaan tersendiri karena merasa ikut serta dalam menjaga bumi dari ancaman limbah plastik. Produk ini berbahan alami dan sehat, maka konsumen mendapatkan keuntungan nutrisi tambahan seperti rasa aman dalam mengonsumsinya. Di samping itu, juga mendukung brand atau tepat usaha yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, sesuatu yang kini semakin penting dalam keputusan pembelian konsumen modern. Nah, ada offering, yaitu penawaran produk dari bahan makanan alami dan aman dikonsumsi yang hadir dalam berbagai rasa, warna, dan ukuran. Produk ini dipasarkan sebagai alternatif inovatif terhadap sedotan plastik atau logam dengan keunggulan tambahan yaitu dapat dimakan, terurai secara alami jika tidak dikonsumsi, serta mendukung gaya hidup berkelanjutan. Penawaran ini menyasar konsumen individu, UMKM kuliner, serta korporasi yang ingin meningkatkan citra hijau mereka, sembari membuka jalan bagi industrialisasi inovasi yang dimotori oleh peran aktif mahasiswa.
Nah, ada bulan ke-1 sampai bulan ke-12 adalah tentang bisnis plan-nya, kegiatan studi kelayakan pasar dan survei konsumen, desain produk dan uji coba, pengujian keamanan dan legalitas pangan, penyusunan proposal bisnis dan pembentukan struktur organisasi, pengembangan branding, desain kemasan dan rencana pemasaran, pelatihan produksi dan manajemen operasional untuk tim mahasiswa, produksi awal skala kecil dan distribusi uji coba, evaluasi pasar dan perbaikan formula atau kemasan berdasarkan feedback, pendaftaran paten dan perlindungan hak kekayaan intelektual, peningkatan kapasitas produksi dan kolaborasi dengan mitra, peluncuran resmi produk ke pasar lokal atau regional, monitoring, evaluasi akhir dan penyusunan laporan proyek. Ini berikut ini adalah hasil produksi untuk edible straw. Di sini ada aspek keuangan, yaitu untuk memulai usaha produksi sedotan ramah lingkungan yang dapat dimakan dibutuhkan modal sebesar Rp21.935.170. Modal ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu modal tetap, modal kerja, dan cadangan dana. Modal tetap digunakan untuk pembelian alat produksi seperti cetakan sedotan, blender industri, dan oven pengering. Sementara itu modal kerja digunakan untuk pengadaan bahan baku seperti tepung beras, gelatin, pewarna alami, serta biaya utilitas dan kemasan. Total dari komponen ini adalah Rp19.935.170, ditambah lagi cadangan dana Rp2 juta. Untuk kebutuhan tak terduga seperti perbaikan alat atau biaya promosi awal. Di sini ada cara menghitung modal yang dipersiapkan, yaitu modal tetap, seperti pembelian cetakan sedotan, blender, dan alat pengering, yaitu oven. Di sini juga ada modal kerja, yaitu pembelian bahan baku seperti tepung beras, gelatin, pewarna. Yaitu yang ketiga ada cadangan dana, yaitu untuk biaya operasional bulan pertama atau biaya tak terduga. Total biaya yaitu Rp19.935.170 ditambah Rp2 juta. Cadangan dana sama dengan Rp21.935.170. Di sini bisa menghitung analisis kelayakan usaha dengan menggunakan perhitungan B per C rasio, yaitu dengan rumusnya hasil penjualan dibagi total biaya, yaitu 35 juta dibagi dengan 19.935.170 rupiah dengan B per C rasionya 1,75. Dari kesimpulan ini, B per C rasio 1,75 artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan telah menghasilkan 1,75 manfaat proyek atau kewirausahaan untuk menguntungkan dan layak untuk dijalankan, karena rasio ini lebih besar dari 1. Di sini ada laporan keuangan laba rugi tahun pertama. Dan ada laporan posisi keuangan neraca. Dan yang ketiga di sini ada laporan arus kas tahun pertama. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.